Sidang lanjutan perkara nomor 262 PDTG 2021 Pekanbaru antara Riko Kurniawan sebagai penuntut 1, Sri Wahyuni penuntut 2 melawan Wali Kota Pekanbaru penuntut 1 dan kawan-kawan akan dibuka dan dibuka umum. Baik, kami lanjutkan. Karena proses mediasi gagal dan itu berjalan, berarti hari ini acaranya adalah pembacaan gugatan. Kepada penggugat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Tim Advokasi Satu Bersih Kota Pekanbaru yang beralamat Kantor Yayasan Serbia Indonesia, Serbia Pekanbaru dengan berjalan nomor 21 dari Pekanbaru. Izin Thomas Pekanbaru. Ya. Perihal gugatan perbuatan melawan dengan mekanisme gugatan warga negara pada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru yang bersangkutan di bawah ini Riko Kurniawan, penggugat 1, Sri Wahyuni, penggugat 2 untuk selanjutnya sebagai para penggugat telah memberikan suara khusus tanggal 13 Desember 2021 pada Andi Wijaya dan kawan-kawan adalah advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam tim advokasi Satu Bersih Kota Pekanbaru yang beralamat Kantor Yayasan Serbia Indonesia Serbia Pekanbaru dan berjawab nomor 21 sebagai di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Para penggugat mengajukan gugatan melawan hukum perbuatan melawan dengan menggunakan mekanisme gugatan warga negara kepada 1. Wali Kota Pekanbaru sebagai penggugat 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru sebagai penggugat 2, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai penggugat 3, untuk selanjutnya disebut sebagai para penggugat. Pendahuluan, sebelum para penggugat menyampaikan argumentasi dalam gugatan ini, para penggugat ingin menyampaikan sebuah pengantar dengan harapan majelis hakim dapat mengantisipasi dan dari gugatan ini. Dari fakta yang didapatkan oleh para penggugat, terdapat banyak permasalahan timbulan sampah di beberapa titik Kota Pekanbaru yang menimbulkan dan atau berpotensi menyebabkan penyakit di masyarakat dan juga permasalahan lingkungan di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mengelola dengan baik timbulan sampah yang terjadi di Kota Pekanbaru, sehingga para penggugat menyampaikan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik bagi para penggugat dan juga masyarakat Kota Pekanbaru secara keseluruhan. Para penggugat berharap melalui gugatan ini akan melahirkan peraturan dan tindakan dari pemerintah Kota Pekanbaru dan juga pihak terkait lainnya dalam menata dan mengatur pengelolaan sampah guna menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Melalui lembaga peradilan yang mulia inilah kemudian para penggugat berharap agar nantinya lembaga peradilan mampu menjalankan perannya sebagai pengadil dan pihak pada lingkungan dan memerintahkan para tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang baik. Hanya dengan melaksanakan kewajiban tersebut, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dipenuhi. Untuk kemudahan majelis hakim yang terhormat, para penggugat menyusun gugatan ini dengan struktur pendahuluan, kedudukan hukum para penggugat, kedudukan hukum para tergugat, dasar hukum dan prosedur mekanisme gugatan warga negara atau citizenship, peristiwa dan alasan diajukan gugatan, perbuatan melawan hukum para tergugat dan petitum. Kedudukan hukum para penggugat. Gugatan warga negara ini merupakan upaya hukum bagi warga negara khususnya masyarakat di Kota Pekanbaru untuk menuntut tanggung jawab pemerintah yang gagal memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Bahwa para penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kota Pekanbaru, bahwa hal ini keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jaminan kepada para penggugat selaku warga negara untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kesejahteraan dari negara. Bahwa guna mencapai jaminan perlindungan kesehatan tersebut, negara diberikan kewajiban untuk memenuhi hak penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Junto pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, junto pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, para penggugat berhak untuk menggunakan sarana peradilan guna memastikan pelaksanaan tugas negara dan kewajibannya melakukan perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia,
sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang hukum di hadapan hukum. Bahwa berdasarkan dalil tersebut maka jelas para penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan akuo, dan karena maka sudah sepantasnya majelis hakim terhormat pada pengadilan keputusan baru menerima, mengadili, dan memutus gugatan ini. Kedudukan hukum para tergugat 1 merupakan adalah Wali Kota Pekanbaru, bahwa pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bahwa berdasarkan bagian urusan pemerintah pemerintahan antara pemerintah pusat dan provinsi dan pemerintah kabupaten kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 2014, tugas satu berwenang untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang persampahan sebagai berikut: A. Pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaur ulang sampah, pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, dan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Bahwa pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menegaskan bahwa tugas satu dalam penyelenggaraan sampah memiliki wewenang sebagai berikut: menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten kota sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain, menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu dan atau tempat pemrosesan akhir sampah, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah sampai dengan sistem pembuangan terbuka yang telah dibentuk, dan menyusun menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Bahwa selain 6 wewenang yang telah diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 18 Tahun 2008, tugas 1 berdasarkan pasal 24 ayat 1 memiliki kewajiban untuk membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Bahwa tugas 1 juga memiliki kewajiban untuk menyusun peraturan daerah terkait pengaturan penanganan sampah pasal 22 ayat 2 Undang-Undang 18 Tahun 2008, dan pembiayaan pasal 24 ayat 3 bersama dengan tugas 2 serta memiliki wewenang untuk menyusun peraturan kepala daerah berdasarkan pasal 246 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014. Dengan demikian tugas 1 memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan sampah serta melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan sampah, membiayai pengelolaan sampah, dan menyusun peraturan daerah terkait pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Tugas 2, bahwa tugas 2 merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan pasal 149 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014. Tugas 2 memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan di Kota Pekanbaru. Bahwa dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, tugas 2 sebagaimana dimaksud pasal 150 Undang-Undang 23 Tahun 2014 melakukan pembahasan rancangan perda bersama tugas 1 dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda, mengajukan usul rancangan perda, dan menyusun program pembentukan perda bersama tugas 1. Bahwa dalam melaksanakan fungsi anggaran, tugas 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 melaksanakannya dalam bentuk pembahasan rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh tugas 1. Bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, tugas 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat 1 huruf A dan B melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan bupati atau wali kota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian, tugas 2 berkewajiban dan berwenang untuk melakukan penyusunan perda, penganggaran, dan pengawasan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Dan tugas 3, bahwa tugas 3 merupakan adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai Kepala Dinas berdasarkan pasal 218 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekanbaru. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh tugas 3 memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kebersihan berdasarkan pasal
melakukan pengangkutan sampah secara terjadwal. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan oleh BPK, pengangkutan sampah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta tidak dilakukan setiap hari sebagaimana jadwal pengangkutan sampah yang disusun oleh terduga 3 dan telah disepakati juga oleh pihak swasta. Melainkan sampah baru diangkut setelah 2 sampai 3 hari dalam seminggu. Bahkan dalam periode Januari sampai dengan Maret 2021 ditemukan adanya sampah yang belum terangkut dalam jangka waktu 2 minggu. Bahwa jasa pengangkutan sampah masuk ke dalam kategori pelayanan jasa publik karena berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penyediaan jasa pengangkutan sampah seharusnya tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatur bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah ketaatan waktu. Pasal 21 huruf D Undang-Undang 25 Tahun 2009 juga mengatur bahwa komponen standar pelayanan publik sekurang-kurangnya memuat salah satunya jangka waktu penyelesaian. Bahwa berdasarkan aturan 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3/2013 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan setiap 24 jam. Karena sampah tidak boleh berada di TPS lebih dari 24 jam. Sementara pengumpulan sampah yang dilakukan langsung dari sumber sampah dilakukan setiap hari, 2 hari sekali atau paling sedikit 3 hari sekali. Bahwa terduga 1 dan terduga 3 sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menyediakan jasa pengangkutan sampah memiliki kewajiban untuk memastikan pengangkutan sampah dilakukan sesuai dengan jadwal pengangkutan sampah yang telah diatur oleh terduga 3 yang seharusnya sejalan dengan standar pelayanan publik dalam Undang-Undang 25 Tahun 2009 dan standar penanganan sampah dalam Permen PL 03 dari 2013. Dengan demikian, terduga 1 dan terduga 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajibannya untuk menyediakan jasa pengangkutan sampah yang terjadwal. Terduga 1 dan terduga 3 masih melanjutkan sistem pembuangan terbuka pada tempat pembuangan akhir di Kota Pekanbaru. Bahwa dalam rangka peralihan TPA yang menggunakan sistem pembuangan terbuka menuju sanitary landfill berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang 80/2008, terduga 1 dan terduga 3 seharusnya telah membuat rencana penentuan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama pada tahun 2009. Selain itu, berdasarkan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 18 Tahun 2008, terduga 1 dan terduga 3 seharusnya tidak lagi mengoperasikan TPA yang menggunakan sistem pembuangan terbuka 5 tahun sejak digunakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang setidaknya pada tahun 2013. Kita sampai ke itu melihat bahwa berdasarkan hal tersebut di atas para penggugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara aku memutus dengan amal sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum tergugat 1 untuk menerbitkan peraturan kepala daerah tentang pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai dengan pengaturan sebagai berikut, yaitu pembatasan sampah plastik sekali pakai di toko, retail, dan usaha modern, fasilitasi pembatasan sampah plastik sekali pakai di tingkat UMKM dan komunitas, pengelolaan sampah daur ulang dan pemanfaatan sampah atau bank sampah terdata. 4. Menghukum terduga 1 dan terduga 2 mengeluarkan kebijakan bersifat mengatur dan melakukan tindakan terkait penanganan sampah meliputi hal sebagai berikut, yaitu penanganan sampah terkait pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, rencana dan strategi pengelolaan sampah jangka panjang, menyusun sistem tanggap darurat penanganan sampah, melakukan sosialisasi sampah sekali pakai di tingkat masyarakat. 5. Menghukum terduga 3 yang melakukan kewajiban pengawasan dan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru secara maksimal. Kita mohon izin di pada mungkin nanti terduga menghukum terduga 2. Yang mana itu? Poin 5. Sudah. Nanti kan ada perubahan. Nanti kan kita tanya setelah membaca ini kan apakah ada perubahan. Baik, nanti kita tanya Jadi tanya dulu. Yang nomor 5 menghukum terduga 2. Terduga 2 DPRD-nya. Ya. Oh, ini maksudnya 2. Ya. Nah, nanti tanya dulu ya. Baca apa tadi? Ya. 5. Menghukum terduga 2 agar melakukan kewajiban
lihat, kalau saya Ya benar Pak. kayaknya benar ini. Ya benar. Karena kalau tergugat 3 itu kan perpanjangan tangan Pak Wali. Ya benar. Tergugat 2 itu kan di sisi penganggarannya, kayaknya nggak ada masalah ini. Ya benar. Ya. Maupun tergugat 1 dan tergugat 2 untuk mengagaskan APBD Kota Pekanbaru untuk pengelolaan sampah untuk keperluan sebagai berikut: perencanaan pembuatan peraturan daerah terkait penggunaan sampah plastik sekali pakai, pembentukan panitia penyusunan peraturan daerah pengolahan sampah, peralihan jenis TPA dan kontrol landfill ke sanitary landfill, penyediaan fasilitas penunjang penanganan sampah secara cukup untuk peningkatan angka penanganan sampah di Pekanbaru, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, sosialisasi pada masyarakat Kota Pekanbaru terkait pengelolaan sampah, pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pemanfaatan sampah. 7. Mendukung tergugat 1 dan tergugat 2 meminta maaf secara terbuka pada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru melalui media cetak nasional, Harian Kompas, Baik, Tempo, sebentar. Ini maksudnya 2 DPR ya? tergugat 3 ini. Ini maksudnya DPR atau Dinas Lingkungan Hidup? Tergugat 3 ini. Nah, kalau tergugat 3 Dinas Lingkungan Hidup ini kan? Iya. Ya, ini tandai lagi. Ya. Coba yang Bapak baca, yang Bapak inginkan, jangan tertulis, kita tandai. Bapak inginkan coba setuju. Mendukung tergugat 1 dan tergugat 3 minta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru melalui 3 media nasional, 5 media elektronik, televisi, media televisi, TV Riau, Metro TV, Kompas TV, RCTI, dan 3 media elektronik radio yang terdiri dari Radio Republik Indonesia, Radio Pekanbaru, Berita Radio Lain Pekanbaru, Radio 3 FM Pekanbaru, dan melalui baliho ukuran 6 kali 3 meter sebanyak 12 buah maksudnya, dan selanjutnya dipasang di setiap jalan protokol di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Nanti kita lihat poin ya. Dengan kalimat sebagai berikut bahwa Bisa kami apa yang mau kita poin? di Kota Pekanbaru maksudnya. Oh, jadi ini di Provinsi Di- Riau, di- maksudnya di Kota Pekanbaru. Maksudnya di Kota Pekanbaru. Ya. Nah, ada lagi. Ya. Dengan kalimat seperti berikut. Bahwa kami atas nama pemerintah Kota Pekanbaru, Wali Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kebumen dengan ini meminta maaf kepada masyarakat Kota Pekanbaru karena kami selaku penanggung jawab pemerintah merasa telah gagal memberikan kepastian hak dan ekonomi yang baik dan sehat terhadap pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Kami akan memastikan tidak akan ada lagi pengelolaan sampah yang buruk. 8. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun di kemudian hari terdapat banding kasasi dari upaya hukum lainnya. 9. Mendukung para tergugat untuk membayar biaya perkara yang diberi secara online. Consider apabila majelis berkenan lain mohon putusan yang seadanya. Demikianlah gugatan ini diajukan pertimbangan dan keadilan yang diperoleh para penggugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru ini. Terima kasih. Hormat kami kuasa hukum para penggugat yang diwajibkan ditandatangani. Rian ada 5 yang ditandatangani, Samuel 32 ditandatangani, Noval Setiawan saya ditandatangani, Christian Paul Sosoy ditandatangani, Dia ditandatangani, Boy Irfan ditandatangani, Kaki Syadi ditandatangani, Nanto Parajungan Semamona ditandatangani, dan Jessica Suwaro ditandatangani. Demikian. Baik, terima kasih. Teman-teman sudah dengar pembacaan gugatan ya. Pertanyaan majelis, apakah ada perubahan terhadap gugatan ini? Terima kasih. Ya, kita ada beberapa perubahan redaksional di dalam gugatan kita. Untuk biar lebih apa ya? Bapak Ibu para tergugat tidak bawa gugatannya? Ya? Dan bawanya. Karena kalau satu saya mungkin masih bisa lah di tolerir ya di nilai poin, tapi ini ada beberapa poin. Nah nanti kan kita kalau hanya secara lisan itu saja nanti lupa dia. Nah, kita beri aja lah kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki. Nah ya, memperbaiki secara tertulis. Nah jadi seperti tadi biar